سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل العبادات. لا إله إلا الله وحده أراضينا السماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بحسب تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتاب العزيز الحكيم وهو أصدق القائلين: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: شهرك طاب قيامه فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من دون أمه. صدق الله العظيم وصدق نحن على ذلك لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah insyaallah dimuliakan. Tidak kata yang lebih pantas yang saya utarakan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan memuja serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat isya yang alhamdulillah baru saja kita laksanakan secara berjamaah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah. Dosa serta kesalahan kita mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, sehingga sampailah kepada kita umatnya. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Waktu berjalan begitu singkatnya. Tak terasa malam ini kita telah memasuki malam kelima dari bulan suci Ramadan. Betul? Rasanya baru kemarin kita kedatangan bulan suci Ramadan, tahu-tahu malam ini kita telah masuki malam kelima di bulan Ramadan tahun ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah riwayat yang mana hal ini dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin. Di sana dijelaskan, idza halla hilalu Ramadan arsu wal kursi wal malaika yaquluna tuba li ummati Muhammadin bima indallahi lahumul karamah. Ketika telah nampak hilal pada bulan suci Ramadan, ketika kita kedatangan bulan suci Ramadan, ternyata arsy Allah itu menjerit, malaikat-malaikat Allah itu menjerit, begitu juga kursi Allah menjerit. Hadirin jamaah sekalian, apa yang mereka katakan? Tuba li ummati Muhammadin bima indallahi lahumul karamah. Beruntung bagi umat Nabi
Beruntung bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Allah berikan kemuliaan yang berupa bulan suci Ramadan. Betapa amat luar biasanya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala buka pintu pemaafnya. Ketika kita beristighfar, dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika kita bertaubat, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Ketika kita bersujud di hadapan Allah, Allah pun terima sujud kita. Ketika kita baca Al-Quran, Allah pun berikan pahala yang amat luar biasa terhadap kita semua. Subhan. Di samping para malaikat, mereka menjerit. Di samping kursi Allah menjerit. Di samping arsy Allah menjerit. Fastaghfarat lahum syamsu wal qamaru wal kawakib wat tuyuru fil hawa was samaku fil ma wa fi kullu rihin fil laili wan nahar illa syayatin lahumul la'nah. Ketika menjelang bulan suci Ramadan, awal dari bulan suci Ramadan sampai akhir daripada bulan suci Ramadan, ternyata apapun yang Allah ciptakan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, mereka beristighfar kepada Allah. Mereka mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya hadirin yang sekalian. Bintang-bintang beristighfar kepada Allah. Matahari beristighfar kepada Allah. Rembulan beristighfar kepada Allah. Burung-burung yang berterbangan di angkasa beristighfar kepada Allah. Sementara ikan yang berenang di air, mereka pun beristighfar kepada Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar dosa-dosa kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah. Subhanallah. Tidak hanya itu hadirin jamaah sekalian, yaqulullahu ta'ala lil malaikah ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai para malaikat, kata Allah, jadikanlah salat kamu, jadikanlah tasbih kamu di bulan suci Ramadan, pahalanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kayak luar biasa hadirin jemaah sekalian. Tanpa kita sadari, tanpa kita mohon ampun kepada Allah, ternyata dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Asalkan di siang hari kita mau berpuasa, begitu juga di malam hari kita berusaha untuk qiyamul lail, mengerjakan sholat sunnah tarawih dan amalan-amalan yang lain, maka dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik sengaja maupun tidak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan, syahru kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumin waladatu ummu." Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana di siang hari kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, dan di malam hari kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka barang siapa di siang hari dia berpuasa, malam hari dia mengerjakan sholat sunnah tarawih, maka keluar daripada bulan suci Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Alhamdulillah. Sebab kita hidup ini di muka bumi ini butuh yang namanya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul. Kita ini adalah makhluk problematika. Kita membutuhkan Allah. Ketika kita berbuat keliru, kita butuh ampunan Allah. Ketika kita berbuat kesalahan, kita perlu yang namanya ampunan dari Allah, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Di momen inilah, pada bulan Ramadan inilah, Allah buka pintu lebar-lebar, pintu ampunannya. Tanpa kita sadari,
tanpa kita beristighfar, tanpa kita mohon ampun kepada Allah. Asalkan kita berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita berupaya untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebab kenapa? Segala sesuatu makhluk ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, mereka beristighfar kepada Allah, mereka mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya kalian di hadapan Allah itu sangatlah lemah. Sesungguhnya kalian di hadapan Allah itu butuh pertolongan. Dialah Allah yang maha kaya dan dialah Allah yang maha terpuji. Artinya bagaimana? Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Begitu juga bulan suci Ramadan ini, hadirin jamaah sekalian, disebut syahrul mustajabah, di mana setiap rengekan kita, di mana setiap munajat kita, di mana setiap kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Allah akan dengarkan rengekan kita. Allah akan kabulkan segala munajat kita, hadirin jamaah sekalian. Sebab manusia itu disebut problematika, makhluk problematika. Setiap kita pasti mempunyai problem. Setiap kita pasti mempunyai permasalahan, hadirin jemaah sekalian. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan masalah ekonomi. Kadang-kadang kita dihadapkan persoalan rumah tangga. Kadang-kadang kita dihadapkan persoalan pendidikan. Kadang-kadang kita dihadapkan persoalan dengan tetangga dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Tiada lain dan tiada bukan, hendaklah kita mohon kepada Allah. Hendaklah kita mohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan memanjatkan doa kepada Allah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yardul qada illa bid-du'a. Bahwasannya takdir Allah itu tidak bisa dirubah, hadirin jemaah sekalian, terkecuali dengan doa. Artinya bagaimana? Ketika takdir jelek kita ingin dirubah oleh Allah, hendaklah kita memperbanyak munajat kepada Allah. Hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ini merupakan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan tersebut merupakan syahrul mustajabah, di mana setiap doa kita pasti diijabah oleh Allah. Berbicara masalah doa, ternyata doa mempunyai kekuatan dan keajaiban yang amat luar biasa, hadirin jemaah sekalian. Ini sudah terbukti dari zaman Nabi Adam sampai zaman saat sekarang ini. Betapa tidak, ketika Nabi Allah Adam diturunkan ke muka bumi ini beserta Siti Hawa dalam keadaan terpisah, antara Adam dan Siti Hawa saling mencari, tetapi tidak kunjung bertemu jua. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam? Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa doa yang amat luar biasa. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah, dipertemukan antara Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Begitu juga contoh yang amat luar biasa, ketika kita berbicara masalah keajaiban dan kekuatan doa, suatu ketika Nabi Allah Yunus ditelan ikan nun, hadirin jemaah sekalian, dalam keadaan takut amat luar biasa di dalam ikan nun tersebut. Nabi Allah Yunus meronta-ronta, tidak datang pertolongan jua. Nabi Allah Yunus berteriak-teriak, akan tetapi tidak selamat jua. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus?
Nabi Allah Yunus munajat kepada Allah, berdoa di hadapan Allah dengan sebuah doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah yang dilakukan Nabi Allah Yunus. Ketika Nabi Allah Yunus selesai berdoa, doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada ikan Nun, wahai Nun, silahkan engkau berenang ke tepian. Muntahkanlah Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Akhirnya ikan Nun tersebut berenang atas perintah Allah menuju ke tepian, memuntahkan Nabi Allah Yunus. Selamatlah itu Nabi Allah Yunus. Sebab kenapa? Tiada lain dan tiada bukan, karena disebabkan diijabahnya doa Nabi Allah Yunus. Begitu juga kita semua hadirin jemaah sekalian. Kita pasti mempunyai banyak masalah. Kita butuh yang namanya ditolong oleh Allah, baik sekecil-kecil maupun sebesar-besarnya. Kalau kita tidak kuat-kuat bersandar kepada Allah, lalu siapa lagi yang bisa untuk kita andalkan hadirin jemaah sekalian? Kita hanya bisa bersandar kepada Allah, dan kita ingat bahwasannya bulan Ramadan adalah syahrul mustajabah. Setiap doa kita pasti diijabah oleh Allah. Berbicara masalah kekuatan dan keajaiban doa pun demikian dalam kehidupan kita sehari-hari hadirin jemaah sekalian. Berapa banyak orang yang berusaha, sudah mengeluarkan modal yang sangat banyak, sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit, akan tetapi bangkrut terus hadirin jemaah sekalian. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia munajat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah berikan kesuksesan. Begitu juga berapa banyak anak-anak kita hadirin jemaah sekalian, yang kadang-kadang dia gagal dalam ujiannya, yang kadang-kadang mereka gagal di dalam menempuh ujian, akan tetapi doa kita senantiasa kita panjatkan, doa keluarga kita senantiasa mendoakan mereka, akhirnya Allah berikan kelulusan. Dan beberapa banyak di sekeliling kita yang sering kita jumpai, orang yang sakit, yang sudah menghabiskan banyak sekali uang, yang sudah banyak sekali mengeluarkan duit hadirin jemaah sekalian dalam rangka berobat. Dokter manapun dia datangi supaya Allah berikan kesembuhan, tetapi tidak kunjung sembuh jua. Lantaran banyak yang mendoakan, lantaran dia bermunajat kepada Allah, lantaran dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Ada 2 poin yang telah saya sampaikan malam ini. Bulan suci Ramadan merupakan syahrul ghufran, di mana dosa-dosa kita, kesalahan kita, ketika kita bertobat kepada Allah, ketika kita munajat mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Walaupun tidak secara langsung, ketika kita jalankan perintah Allah, ketika kita mencoba meninggalkan larangan Allah, otomatis dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, Allah merangkul kita bahwasannya bulan suci Ramadan merupakan syahrul mustajabah, di mana setiap rengekan kita, di mana setiap munajat kita, di mana setiap doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur terhadap kita, Allah berikan umur panjang terhadap kita dalam keadaan sehat walafiat, agar kita bisa mengisi bulan suci Ramadan ini untuk mencari keridhaan Allah, sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Fatihah bniyatil qabul tawami kulli sulu ma'mulu ila hadratir Rasul Muhammad ibn Abil Batul al-Fatihah. Hadirin jemaah sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.